Yang terakhir, Teh Mulan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nurdin, Bapak Ketua Komisi 6, Bapak Ibu anggota Komisi 6 yang saya hormati, Bapak Menteri, Bapak Budi, Bapak Wamen, beserta seluruh jajaran Kementerian Koperasi. Pertama-tama saya ingin mengapresiasi yang setinggi-tingginya Bapak dan seluruh jajaran atas nama masyarakat Kabupaten Garut, Kota Tasik dan Kabupaten Tasikmalaya. Saya ingin menyampaikan sudah terbentuk terkhusus di Kabupaten Garut 412 koperasi merah putih. Di Kota Tasik ada 69 yang sudah terbentuk. Di Kabupaten Tasik sudah 351 koperasi desa merah putih. Dan tentunya capaian ini merupakan sebuah langkah baru dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Baik Bapak, semuanya ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan. Yang pertama di sini ada tambahan 598 miliar untuk pengembangan SDM koperasi. Ini tentunya positif Bapak Menteri, tapi saya ingin bertanya mekanisme evaluasinya itu seperti apa dalam pelatihannya itu, dan bagaimana memastikan pelatihan ini tidak hanya sebagai seremonial saja, melainkan benar-benar bisa meningkatkan kompetensi pengurus koperasi yang seperti tadi sudah disampaikan sama Bapak Darmadi. Yang kedua mengenai pengawasannya Pak. Bagaimana strategi kementerian agar program baik dari pusat dan daerah itu tidak terjadi tumpang tindih. Begitu Pak. Apalagi ada usulan anggaran dekonsentrasi yang cukup besar nilainya. Yang ketiga, ini ada anggaran program transformasi digital sebesar 480 miliar. Tentunya ini juga positif, di mana bisa memperbaiki kinerja program koperasi desa kelurahan Merah Putih ini. Tapi tentunya kami berharap kejelasan bentuk roadmap-nya seperti apa. Baik infrastruktur, keamanan, data, serta kesiapan koperasi dalam mengadopsi sistem digitalnya. Dan tentunya ini harus berkesinambungan, baik itu teknologi digital dengan kualitas SDM atau pengurus koperasi yang akan menggunakan. Jangan sampai nanti misalnya teknologinya bagus, baik program digitalnya, tapi SDM-nya belum mumpuni Pak. Jadi harus berkesinambungan. Demikian mungkin poin-poin yang bisa saya sampaikan. Saya percaya teman-teman di Komisi 6 yang lainnya sudah sangat lengkap menyampaikan beberapa pendalaman terkait dengan koperasi desa kelurahan Merah Putih ini sebagai astacita Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tentunya harapan besar kita adalah bagaimana anggaran yang bisa dialokasikan ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara menyeluruh di desa-desa dan kelurahan. Itu saja mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mulan mana tadi yang nanya? Oh, yang nanya digitalisasi, biar satu tayangan ini bisa menjelaskan semua maksud dari digitalisasi. Pernah nggak sih membayangkan koperasi di Indonesia bisa menggunakan teknologi keuangan modern dan sistem rantai pasok yang canggih? Konsep ini dapat terwujud melalui kombinasi fintech koperasi dan supply chain management yang saling terhubung. Fintech koperasi yang dipadukan dengan supply chain management dirancang untuk mengelola dan mengembangkan koperasi secara terintegrasi dan terbagi ke dalam 3 kelompok usaha utama. Kelompok usaha keuangan atau fintech. Anggota koperasi dapat melakukan berbagai layanan keuangan mulai dari bayar tagihan, menabung, meminjam dana, mengakses e-bank, hingga PPOP. Bukan hanya itu, koperasi juga bisa menyalurkan bantuan langsung tunai, pendanaan usaha, subsidi keuangan, dan kredit usaha kecil.
Semua ini membantu meningkatkan inklusi keuangan anggota koperasi. Sistem fintech koperasi ini juga memudahkan kinerja operasional koperasi dan sesuai dengan regulasi Kementerian Koperasi untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Semua tercatat rapi untuk semua aktivitas transaksi pada anggota dan pengurus koperasi, sehingga koperasi dapat menjadi pilar ekonomi digital. Supply Chain Management. Sistem ini menghubungkan toko retail, distribusi, gudang atau cold storage, produksi, hingga grosir. Semua rantai pasok ini terhubung langsung ke supplier, produsen, pabrik, BUMN, hingga ekspor-impor, bahkan termasuk pengelolaan barang subsidi. Supply Chain Management mengubah koperasi dari usaha tradisional menjadi jaringan yang cepat, fleksibel, dan kompetitif. Fitur-fiturnya juga lengkap, seperti manajemen gudang, pengaturan distribusi, point of sales untuk gerai, penganggaran biaya dan stok, manajemen produksi, inventory area berjenjang, laporan keuangan dan operasional, dan distribusi barang subsidi. Konsep Supply Chain Management System bagi koperasi merupakan dasar untuk membangun ekonomi digital bagi masyarakat dengan biaya rendah, tetapi memiliki dampak positif secara signifikan untuk menjembatani perbedaan dalam hal pemanfaatan teknologi dalam pengembangan pasar. Kelompok usaha layanan kesehatan. Layanan ini memastikan anggota dan masyarakat mendapatkan akses kesehatan dengan biaya terjangkau. Seluruh layanan ini terhubung dalam sistem transaksi digital yang mendukung metode pembayaran seperti kris dan virtual account, yang juga melayani transaksi anggota koperasi meliputi layanan kesehatan seperti transaksi di apotek atau klinik. Melalui penerapan sistem fintech koperasi dan supply chain management, koperasi di Indonesia dapat berkembang menjadi pilar ekonomi yang modern, transparan, dan berdaya saing tinggi. Koperasi akan membentuk ekosistem rantai pasokan terintegrasi Nusantara secara alur kerja, keuangan, dan bisnis proses. Mari bersama-sama wujudkan koperasi yang adaptif di era digital. Koperasi yang tidak hanya bertahan, tetapi terus maju dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan anggotanya. Jadi ini penjelasan tentang tadi soal digitalisasi koperasi desa dan rencana arsitektur digitalisasi yang kita namakan SIMKOPDES, Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Jadi nanti semua terintegrasi, 80.000 itu punya akun sendiri masing-masing, terus terintegrasi dengan seluruh koperasi yang ada. Nanti kita bikin koperasi sekundernya di tingkat kabupaten dan provinsi, dan juga nanti terhubung dengan berbagai ekosistem ekonomi lainnya. Itu dengan perbankan, dengan BUMN pemasok seperti Pertamina, Bulog, dan lain-lain. Dan itu sistemnya digital. Kita mau mengharuskan koperasi desa ini cashless, sehingga bisa terpantau transaksinya. Karena dengan cashless ini, kita memitigasi kemungkinan fraud dan salah kelola di koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Karena itulah anggaran untuk pelatihan, dukungan, ini memang menjadi titik tolak atau hal yang sangat penting. Kita sadar bahwa kondisi masyarakat kita, bahkan kondisi pengelola dan pengawas koperasi ini, sumber daya manusianya memiliki berbagai keterbatasan. Dan pelatihan dan capacity building itu memang diminta oleh banyak kepala daerah, gubernur, bupati di seluruh Indonesia. Mereka semangat, Pak Menteri, tapi kami tolong dilatih. Dari Gorontalo, dari Indonesia Timur, Maluku, Maluku Utara, bahkan beberapa provinsi juga di Sumatera, mengatakan bahwa kami memerlukan peningkatan kapasitas dan literasi buat pengurus dan pengawas koperasi. Kita memahami itu semua karena sudah 28 tahun koperasi ini dipinggirkan. Pasal 33 itu jelas sebenarnya bahwa BUMN, swasta dan koperasi ini harus beriringan. Tiga-tiganya harus jalan kuat bersama. Ini kan jomplang bahwa BUMN dan swasta, terutama swasta yang individualistis ini, meninggalkan koperasi dengan jumlah persentase yang sangat sedikit. Banyak angka, Pak Herman, ini menjawab pertanyaan. Betul,
data kredit perbankan saja 7.000 triliun rupiah. Outstanding kredit. Koperasi hanya 15 triliun. Alias 0,2% dari kredit perbankan ke koperasi. Ini adalah wujud yang menurut saya ini udah ketidakadilan dan ketimpangan yang luar biasa. Jadi semangat pendirian Kopdes oleh Presiden Pak Prabowo ini memang tujuannya adalah bagaimana menghadirkan akses modal ke desa. Itu yang pertama. Yang kedua, mendekatkan teknologi ke desa dengan digitalisasi. Dan yang ketiga, bagaimana warga desa bisa menjadi pelaku usaha yang tangguh. Banyak tantangan pasti. Siap, belum tentu siap. Tapi kalau menunggu siap, kapan siapnya? Ini sama kayak pembicaraan Bung Karno, Bung Hatta di tahun 17 Agustus 1945. Ketika itu Indonesia baru 10% warga negara Indonesia yang bisa baca tulis. Bung Hatta sampaikan ke Bung Karno, Bung, ini baru 10% rakyat Indonesia yang bisa baca tulis. Bung Karno bilang, kalau nunggu semuanya bisa baca tulis, jangan-jangan kita baru 50 tahun lagi merdeka. Jadi memang keberanian. Kalau ditanya soal siap, tentu belum siap. Masyarakat kita ini belum terbiasa menjadi pelaku usaha. Biasanya jadi pekerja. Inilah terobosan dan langkah-langkah yang ingin dihadirkan oleh Pak Presiden lewat program Bobdes Kelurahan Merah Putih ini. Dan yang penting, intisari dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini apa? Bahwa negara hadir membentuk jaringan distribusi sampai ke akar rumput. Itu esensinya. Supaya apa? Supaya barang-barang yang disubsidi oleh negara tepat sasaran. Subsidi LPG 87,6 triliun. Pertanyaannya tepat sasaran nggak? Kalau tadi disampaikan rakyat tadi Pak Mas bahwa LPG rakyat belinya lebih mahal dari 800.000. Itu subsidi pupuk 47 triliun. Bayangin, dari dua komoditas saja udah 120 sekian triliun. Sebenarnya rakyat menikmati nggak subsidi negara itu? Tidak. Kenapa? Karena jalur distribusinya terlalu panjang. Makanya saya selalu disampaikan oleh Pak Presiden di Bentangan kemarin, Kopdes Kelurahan Merah Putih adalah koperasi yang eranya adalah rakyat untuk duluan. Pak Ketua, sedikit Pak Ketua. Ini bagus statementnya Pak Menteri, bagus. Kalau esensi saya kira saya mungkin sejak kampanye Presiden juga sudah menyampaikan terkait esensinya dibangun ini gitu ya. Dan saya juga paham sampai sekarang bahwa esensinya sangat luas dan banyak hal ini sangat menguntungkan bagi rakyat. Namun yang saya pertanyakan sejauh mana ini diimplementasikan, timeline-nya, itu aja Pak. Jawaban yang poin ini tahapan belum saya jawab. Jadi udah ditanya lagi. Ini belum saya jawab Pak Sekjen. Jadi ini Pagu soal tahapan-tahapan koperasi. Sebenarnya kan ada 3 fase. Pertama fase pembentukan. Dan yang kedua adalah fase pengoperasian. Ini fase pembentukan sudah selesai Juli 2025. Nah, sejak Juli 2005 sampai akhir tahun ini, setidaknya kita mau cepat, tapi kita lihat sampai akhir tahun ini fase pengoperasian. Semua koperasi yang 80.000 ini bisa beroperasi. Selanjutnya adalah fase ketiga yang namanya pengembangan bisnis, monitoring, evaluasi, dan pengembangan bisnis. Dan yang keempat, nanti ada fase keempat, itu fase hilirisasi dan industrialisasi. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden di Bentangan, kalau satu lidi ini nggak kuat. Tetapi begitu 80.000 dikonsolidasi dalam sebuah jaringan koperasi nasional, dia akan jadi kekuatan yang luar biasa. Nanti ujungnya adalah hilirisasi dan peningkatan skala usaha koperasi. Itu fase terakhir. Nanti semua koperasi-koperasi itu dikonsolidasi, membentuk skala ekonomi yang kuat begitu. Sehingga banyak daerah-daerah bisa dikonsolidasikan berbasis komoditas dan produk-produk unggulan masing-masing daerah atau desa. Begitu Pak Sekjen. Jadi memang tantangannya luar biasa, tapi kita optimis kalau fase-fase ini kan fasenya udah kita lewati, pembentukan bisa tercapai. Sekarang pengoperasian akhir tahun ini.
kita harapkan akhir tahun ini di Desember 2025 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih bisa beroperasi. Tentu perlu kerja keras, kerja berat, karena ada beberapa yang juga sudah dilakukan oleh Pak Menteri. teman-teman di sini. Sekarang udah berapa persen yang beroperasi? Gini, di Jawa Tengah itu sudah 2.000. Tapi mereka pakai skema laku pandai. Beberapa daerah sudah beroperasi. Jawa Timur juga sekitar berapa ratus? 125. Nanti datanya kita konsolidasi karena ini belum melibatkan apa yang menjadi tugas dan esensi awal pembentukan Kopdes Kelurahan Merah Putih. Nah, kriteria beroperasi itu harus dijabarkan seperti apa? Gini, Ya. nanti saya jawab, Prof. Itu baru itu. Ini pertanyaan Mas Mufti. Jadi langkah-langkah dilakukan untuk mengatasi kondisi koperasi-koperasi yang ada tutup. Jadi memang kita lagi fokus satu pembiayaan. Dengan PMK nomor 63 tahun 2025 tentang pembiayaan, di mana Bank Himbara sudah bisa melakukan pembiayaan untuk koperasi-koperasi, ini akan membuka pintu bagi kesulitan akses permodalan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Yang kedua, ini adalah saluran distribusi. Kita jujur bahwa saat ini penyaluran LPG ini masih bermasalah. Karena saya selalu sampaikan, ini ada 2 orang di Kementerian Koperasi jadi komisaris matra niaga, Pak Wamen dan Pak Deputi. Di forum ini saya sampaikan mereka bertanggung jawab terhadap LPG. Kalau nggak ada LPG nggak bertanggung jawab. Ya, jadi jangan marah-marahin Pak saya dan Pak Sesmen kalau LPG dijual mahal ke rakyat. Pak Wamen, Pak Deputi bertanggung jawab. Karena saya udah bilang harga eceran tertinggi LPG itu harus 18.000. Jadi kita kan gampang ngecek ya, rakyat beli berapa, ibu beli berapa. Karena di banyak daerah 25.000, 30.000. Padahal subsidinya udah begitu besar. Pak Ketua, sedikit Pak Ketua. Ini menarik juga. Ini kan saat ini kan penyaluran subsidi LPG itu melalui... Pak Herman, biar dijawab dulu, Pak. Ya ini sedikit supaya Pak Ari menjawabnya lebih teknis. Enggak, supaya lebih teknis saja. Itu kan ada agen, kemudian ada pangkalan, subpangkalan. Itu polanya seperti apa? Supaya nyambung, Pak, gitu. Dan jelas gitu, karena beberapa Jadi, desa yang Pak Wamen belum beroperasi. Wamen saya dan Pak Deputi saya ini garis keras. Hardliner Kopdes Kelurahan Merah Putih. Mereka ini sudah fight bahwa untuk LPG itu harus statusnya Kopdes Kelurahan Merah Putih harus pangkalan garis miring subpangkalan supaya mendapat harga terbaik, harga agen Rp14.600 LPG. Sehingga Kopdes jual 18.000 dia memperoleh keuntungan sekitar 3.000-an. Harga beli murah. Kita alirannya Kopdes Kelurahan Merah Putih adalah rakyat untung duluan. RUD ini. Ini koperasi RUD. Bukan koperasi yang tadi Pak Profesor Nurdin sampaikan. Jadi kita ini semua garis keras. Kita pokoknya indikatornya rakyat untung nggak? Kalau rakyat nggak untung, nggak usah. Makanya kita fight. Karena Permen SDM-nya masih mengatur Kopdes Kelurahan Merah Putih subpangkalan. Gitu loh. Padahal itu barang subsidi negara kok. Ya pokoknya semua direlaksasi. Tadi Prof. Nurdin sampaikan soal tata niaga, minyak goreng dan lain-lain. Saya bilang, nanti ditambahkan oleh Pak Wamen semuanya ini. Jadi kita fight semua, kita relaksasi. Termasuk BLI, NIB, dengan BKPM dan lain-lain kita relaksasi. Nanti dijelaskan secara detail oleh Pak Wamen. Supaya ada kemudahan buat koperasi. Jadi NIB-nya, KBLBI-nya nggak usah 80.000 satu aja. Untuk 80.000. Besar dari saya tadi tanyakan regulasi. Sudah Pak. Pokoknya kita relaksasi semua. Permen yang menghambat perkembangan koperasi di Indonesia. Dan kami berharap dukungan dari teman-teman Komisi 6 untuk ini. Karena ini kami sudah sampaikan, ini tinggal uji aja, kita ini garis keras. Hardliner untuk koperasi. Nah, memang yang disampaikan pasar, banyak koperasi-koperasi yang muncul juga dengan sebagai best practice pengelolaan koperasi. Di Bali banyak. Pak, Bali banyak sekali.
contoh-contoh koperasi yang bagus. Karena kita percaya bahwa best practice ini, pengalaman yang baik atau praktek yang baik dalam bisnis ini bisa jadi contoh buat tempat-tempat lainnya. Pak Rizal, PMK ini nanya soal PMK nomor 63. Tadi sudah saya jelaskan. Dan juga NPL. Di perbankan nasional kalau tidak salah datanya NPL itu sekitar 2,95%. Perbankan nasional. Jadi hampir 3%. NPL perbankan. Nah, karena itu kita juga berharap jangan sampai koperasi itu NPL-nya tinggi gitu loh. Itu dengan pengawasan yang baik. Karena kami sudah sampaikan, satu, regulasinya harus kuat, dua, mitigasi resikonya harus cepat, dan yang ketiga, bagaimana sistem ini mengendalikan dan mengurangi terjadinya fraud dan elite capture di pengelolaan Kopdes Kelurahan Merah Putih. Nah, 4 himbara ini sudah menunggu, ini 1 triliun ya, akan disetor oleh Kementerian Keuangan, sehingga bisa dicairkan segera. Berapa? Ini kan komitmen dari Menteri Keuangan sudah ada angka 16 triliun, dan nanti 4 bank himbara ini sudah diberikan BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BSI itu 1 triliun dikasih oleh Kementerian Keuangan, ditempatkan standby untuk bisa jalan. Selanjutnya ini Pak Nenga, betul bahwa ini yang penting memastikan barang subsidi itu ada sampai di rakyat. Kan ironis sekali, negara sudah subsidi begitu banyak, tetapi rakyat tidak menikmatinya. Jadi kemana nih? Siapa penikmat subsidi negara ini? Begitu. Jadi tujuan Kopdes ini nantinya adalah stabilisasi barang dan juga stabilisasi harga, sehingga inflasi bisa dikendalikan. Jadi ini salah satu kontribusi penting dari keberadaan Koperasi Desa Merah Putih. Selanjutnya Pak Kanang, Pak, memang betul ada doubling, tapi kita coba sisir kok ini Pak, supaya betul-betul ini memberi dampak, program ini memberi dampak, karena ukuran kuantitatifnya adalah dampaknya buat masyarakat. Nah, ukuran dampaknya bisa kita lihat nanti. Tadi ini sekaligus menjawab pertanyaan Prof. Darmadi atau Pak Darmadi. Pak Darmadi ya. KPI-nya nih. Ini KPI-nya ada. Kita sedang susun, kita elaborasi terus. Satu itu modal sendiri, partisipasi anggota. Jadi alat ukur Kopdes Kelurahan Merah Putih ini sukses apa? Di mana bila anggota Kopdes di daerah atau di desa tersebut itu setengah dari jumlah penduduk. Misalnya katakanlah desanya 4.000 orang. Itu 2.000-nya jadi anggota Kopdes itu. Ini berarti partisipasinya tinggi. Sehingga koperasi ini bisa dipertimbangkan menjadi salah satu koperasi yang betul-betul memberi dampak bagi masyarakat. Terus volume usaha. Terus nanti kita masukkan lagi SHU-nya berapa. Sisa hasil usaha ini kan kalau di perusahaan perseroan terbatas kan profit. Nah, terus pembagian SHU nanti di RAT. Baru setahun ke depan kita bisa lihat. Pembagian SHU-nya berapa. Kita juga berharap jangan semuanya dibagi. Karena untuk yang lain untuk investasi dan peningkatan bisnisnya. Terus penyerapan tenaga kerja. Terus mengurangi kemiskinan. Jadi kita nanti bisa lihat dalam setahun pengoperasian berapa banyak tenaga kerja terserap, berapa banyak angka kemiskinan bisa kita turunkan lewat program ini. Itu dampak. Dan juga mengurangi rantai distribusi pasti. Karena maksud dari pendirian Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih memang memutus mata rantai distribusi yang terlalu panjang. Ada D1, D2, D3, D4 sampai ke desa ke masyarakat. Ini mau dipotong supaya ringkas sehingga harga bisa lebih murah untuk harga masyarakat dan rakyat di desa. Jadi Pak Kanang, ini saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan doubling dan ini. Kami Kementerian Koperasi akan melibatkan para penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan, KPK, dan juga nanti semua program ini kami akan minta kepada BPKB untuk melakukan probity audit, termasuk untuk digitalisasi. Karena ini pertaruhan kita nggak boleh main-main.
Ini koperasi desa Merah Putih ini adalah utang sejarah kita terhadap Republik, para pendiri bangsa. Jadi nggak boleh gagal. Ini udah dikeroyokin oleh sekian banyak kementerian lembaga dan juga dukungan penuh dari Komisi 6. Apalagi ini kan modal yang luar biasa. Selanjutnya tambahan, Pak Menteri. Jadi selain ada doubling, saya mohon juga di dalam hal itu, ini Pak Ketua, mohon maaf Pak Ketua, saya langsung ya. Jadi ada misalkan transformasi ekosistem digital, itu sekaligus dalam satu kayuh itu ada penguatan data dan informasi. Jadi tidak sendiri-sendiri seperti ini. Nah, itu harapan saya sehingga tidak kelihatan ada beberapa item yang saya melihat hanya bicara budget oriented, gitu ya. Tidak pada program oriented, tapi malah budget oriented. Ini yang saya melihat begitu, ada 10 kotak gitu ya. Ini diperringkas lagi. Gitulah kira-kira, terima kasih. Pimpinan sebentar, sambung. Yang pertama saya mau minta KPI-nya itu ada kuantitatifnya Pak. Jadi terukur. Ya, meningkatkan pertumbuhan berapa di desa itu dan sebagainya. Itu kan harus terukur. Nah itu kami minta Komisi 6. Yang kedua, Bapak menjelaskan bahwa semua akan beroperasi di akhir tahun ini. Kriteria beroperasi itu apa, Pak? Apakah ada kantornya udah dianggap beroperasi? Sementara di daerah mana itu, Hambalang, udah habis peresmian, atau di daerah mana saya lupa. Diturunkan semua, ditutup gitu. Saya kunjungin Pak beberapa koperasi desa Merah Putih Pak, diam-diam Pak. Ya. Dan tampak kosmetik aja. Buka aja. Habis itu nggak diurus, tutup. Apakah itu yang dimaksud dengan beroperasi? Nah, berapa beroperasi ini sekarang sudah berapa persen yang menurut definisi Bapak? Tapi definisinya itu menjadi sangat penting gitu. Yang kedua, apakah masuk kriteria bagaimana kalau koperasi Desa Merah Putih itu membunuh ekonomi lokal? Berapa yang akan terbunuh di sana dengan Bapak misalnya yang boleh jadi pangkalan gas dan sebagainya itu kan yang lain kan akan terbunuh semua. Bahan-bahan sembako semua akan tutup karena kalah bersaing dengan koperasi Desa Merah Putih. Itu UMKM itu jumlah di seluruh Indonesia adalah 65 juta lebih, Pak. 65 juta lebih UMKM di Indonesia. Termasuk di dalam yang Bapak. Nah, kalau tumbuh 80 ribu yang terbunuh 30 juta, Pak, ini juga nggak bagus, Pak. Ya. Nah, ini tolong Bapak sampaikan. Ini orang juga udah ngomong nih, kami nanti kalau kayak gitu dikasih kayak monopoli di sana. Misalnya, gas dikasih agen gas di sana, ya kalah lah. Toko-toko kelontong, toko-toko di sana, Pak. Ini kan masalah besar, Mak, menimbulkan kecemburuan sosial. Salah-salah Kopdesnya itu Merah Putih di demo di sana. Ditutup paksa. Ya, ini juga poin penting, Pak Menteri. Ya, coba disampaikan. Nah, nanti ditambahin Pak Wamen, saya juga mau jawab Pak Tenang. Tadi saya sampaikan bahwa kita akan meminta BPKP untuk melakukan probity audit terhadap program-program kita. Bahwa Kopdes ini adalah platformnya untuk melakukan integrasi dan interoperabilitas terhadap semua pergerakan Kopdes Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Tentu datanya harus dinamis. Karena kita mau real time juga semuanya bisa terpantau. Sehingga mitigasi risiko dari pengelolaan Kopdes Kelurahan Merah Putih ini bisa kita jaga dan bahkan kita bisa pantau sebelum kejadian. Begitu. Pak Prof, ini pilihan kita, Prof. Koperasi ini soal keberpihakan, Prof. Kalau saya alirannya sebagai Menteri Koperasi yang selama lihat untung duluan, saya nggak peduli yang lain. Buat saya yang penting rakyat untung. Rakyat tersenyum. Kalau ada pihak-pihak yang kecewa karena jalur distribusi dipotong, buat saya selama puluhan ribu bisa membeli murah LPG dan lain-lain. Pak Menteri, ini bukan ini ekonomi desa itu yang di situ. Itu kalau misalnya di situ itu terbunuh, UMKM di sana bagaimana? Ini kan pertanyaan saya, itu kan rakyat juga.
rakyat kecil juga, UMKM juga gitu loh, punya Pak Prof. mikro, makro dan sebagainya. Gini Pak Prof, Ya. Pak Menteri, itu kekhawatiran daripada Prof Dar itu wajar aja, tapi sebetulnya itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena izin yang ada sekarang itu tidak akan dimatikan. Angkat jadi tempat pelayanan koperasi namanya TPK. TPK-nya daripada Koperasi Desa Merah Putih. Itu selesai urusan itu Pak. Kemudian toko-toko kelontong itu semua yang dulu namanya Waserda itu juga menjadi TPK Pak. Nah, jadi tinggal diatur oleh Menteri Koperasi melalui regulasi bahwa agen LPG yang ada sekarang itu jadikan tempat pelayanan koperasi. Jadi dia menjadi pelaksana daripada justru dikoperasikan Pak. Saya sering mengatakan bahwa UMKM yang 63 juta tidak akan mungkin bisa naik pangkat kalau tidak berkoperasi. Justru ini kesempatan Pak Menteri bekerja sama Menteri UMKM untuk mengkoperasikan mereka, itu akan menaikkan pangkatnya. Nah itu yang saya mau dengar dari Pak Menteri. Itu sudah Pak, dia sudah siapkan itu. Ya makanya kan kita belum jelas nih Pak mitigasinya. Iya. Itu. Prof Nurdin udah pernah saya jelaskan Nah, soal sini yang jawabnya Nanti- bukan Pak Nurdin. Ini Bukan, saya udah jelaskan ke Pak Nurdin, ini UMKM jumlahnya anggota. Ini terbalik-balik kita Pak. Kadang-kadang anggota yang menjelaskan ke mitra gitu. Ya. Prof Darmadi. Di Impres 9 2025 Kementerian Koperasi juga sudah diperintahkan itu untuk mengkonsolidasi model bisnis untuk UMKM itu, begitu loh. Jadi kerjasama UMKM ini sama seperti lidi-lidi tadi, begitu dia dikonsolidasi dia akan kuat. Tukang bakso, begitu 1000 tukang bakso jadi koperasi, beli dagingnya bisa lebih murah, beli sayurnya bisa lebih murah, begitu loh. Sehingga punya daya dukung usaha yang luar biasa. Jadi Prof Dar, saya bukan menjawab itu ya, Pak. silakan. Saya menjelaskan bahwa sebenarnya sudah ada karena saya baca daripada Captain beliau, saya baca itu, Ya. bahwa itu sudah ada perintah untuk itu dan harus begitu itu. Pak Wamen mau bicara. Silakan Pak Wamen menambahkan, silakan. Terima kasih pimpinan sidang, anggota Komisi 6 yang saya hormati. Pertama-tama harus kita pahami secara bersama tentang pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dulu Pak Profesor Darmadi. Jadi Inpres nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu yang melibatkan belasan kementerian, lembaga, dan provinsi, kabupaten, kota adalah dimaksudkan supaya koperasi desa pertama memiliki fungsi dan tujuan menjadi penyalur barang-barang. Makanya ada mandatorinya juga menjual segerai-gerai. Yang kedua, fungsi koperasi desa adalah sebagai penyalur dari kegiatan-kegiatan atau program-program pemerintah. Yang ketiga, fungsi koperasi desa sebagai off-taker dari hasil produk masyarakat desa. Kalau masyarakat desanya itu adalah hasil produksinya tanaman pangan, nanti koperasi desa akan menjadi off-take dari itu. Begitu juga sesuai dengan jenis karakternya. Jadi tugas dari Satgas yang termasuk juga di dalamnya adalah Kementerian Koperasi, itu adalah yang pertama, kita melakukan banyak sekali relaksasi dari peraturan regulasi yang ada. Contoh, misalkan untuk yang tadi kita bicarakan tentang penyaluran gas LPG 3 kilo. Nah, Permen ESDM-nya menetapkan status Kopdes itu subpangkalan, Pak. Padahal sebenarnya koperasi desa itu adalah statusnya sebagai pangkalan untuk mengatasi masalah yang tadi disampaikan oleh Pak Profesor Darmadi. Kalau koperasi desa itu statusnya pangkalan, maka bisa mendapatkan harganya agen. Dan koperasi desa ini bisa menyalurkan gas LPG 3 kilo itu kepada warung, UMKM, atau pasar-pasar. Jadi nggak tabrakan. Nah, oleh karena itu kemarin sudah dibicarakan di tingkat Kementerian Investasi dan kemudian SDM. NIB-nya. Kopdes itu nanti NIB-nya salah satunya adalah sebagai penyalur gas LPG 3 kilo. Karena statusnya dengan resiko yang rendah gitu. Jadi relaksasi ini memang membutuhkan harmonisasi dari yang tadi sampaikan. Jadi ada 260.000 pangkalan di seluruh Indonesia
harus berbagi dengan 80.000 koperasi desa. Nah, tapi itu menjadi tugasnya Patra Niaga untuk ngatur. Nah, koperasi desa, kemudian koperasi atau satgas nggak mau tahu, yang penting Pak Wamen, diatur. sekarang yang 260 pangkalan itu sekarang apa swasta? Swasta. Semua swasta. Yang 260.000 itu. Swasta. Karena jangan begitu Pak Menteri. Jangan begitu. Diusulkan kepada Menteri SDM Untuk merevisi. bervisi itu bahwa pangkalan itu 80.000 Iya, PTS. makanya Yang tadi bawah itu menjadi pangkalan. ingin menyampaikan. Iya. Jangan, Begitu. jangan Pak Wamen, jangan statementnya tadi menurut saya jangan begitu bahwa sebagian 260.000 itu adalah Kopdes, jangan Pak. Iya. 20.000 itu Kita- hapus, kita tadi 50.000 seperti Pak, Kopdes. kita seperti Pak Menteri sampaikan, koperasi desa Iya. statusnya kita minta adalah pangkalan. Iya. Gitu. Jadi urusannya Satu lagi Pak Menteri yang Bapak jadikan Makanya di sini- dasar konstitusi itu TAP MP nomor 16 Iya, oleh karena itu, Pak. itu jadikan itu. Nurdin, sebenarnya kami juga butuh dukungan dari Komisi 6 karena biar bagaimanapun PT Pertamina Patra Niaga juga menjadi ruang lingkup dari tanggung jawab Komisi 6 supaya kehendak dari Kementerian Koperasi untuk menetapkan status Pangkalan. koperasi desa kelurahan ini sebagai pangkalan itu mendapatkan dukungan dari lingkungan BUMN. Begitu juga dengan relaksasi yang kami lakukan sesuai dengan mandatori yang diinginkan Presiden bahwa kegiatan koperasi desa kelurahan Merah Putih itu salah satunya menjadi apotek dan klinik desa. Khusus mengenai apotek, Bapak Pimpinan Sidang dan anggota Komisi 6 yang saya hormati, kami juga sudah mendapatkan juknis dari Kementerian Kesehatan, tapi kami mendapatkan kesulitan karena ternyata ada beberapa BUMN di bidang industri farmasi, saya nggak usah sebutkan namanya, yang tidak mampu untuk melakukan model bisnis seperti yang tadi disampaikan oleh Profesor Darmadi, model bisnis konsinyasi. Saya nggak usah sebutkan nama BUMN yang ada di industri farmasi, tapi mereka nggak sanggup untuk melakukan model Saja Pak Wamen, konsinyasi. disebut saja, nggak apa-apa. Ya, Karena misalnya Kimia BUMN Farma, itu mitra Komisi 6, biar Kimia Farma, Bio Farma. Itu nggak bisa. Indofarma nekat bisa. Tapi obatnya Nah, tapi ini catatan juga, kami juga memohon kepada Komisi 6, ini bagian yang juga karena ini pekerjaan rumah kita juga. kegiatan tanggung jawab kita bersama untuk memberi dukungan, karena tanpa konsinyasi Pak Darmadi, bagaimana koperasi desa harus beli nebus duluan, Obat. belum apa-apa udah bangkrut itu. Tapi kalau konsinyasi kami kan mendapatkan kemudahan ini menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Darmadi tentang model bisnisnya. Iya. Kemudian gerai penyaluran barang-barang selain tadi gas LPG 3 kilo, pupuk bersubsidi, dan juga barang-barang misalkan beras, minyak, dan lain sebagainya. Khusus beras, sembako, khusus beras, kami juga mendapatkan misalkan dari BUMN. Saya sebenarnya juga keberatan untuk menyebutkan namanya, tapi kalau harus sebutkan namanya, ID Food. Berat ya. BUMN nggak usah Bapak sembunyikan, ini mitra Komisi 6 BUMN. Berat. Berasnya harus dipastikan berasal dari beras dalam negeri. Kami seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Rike, kami juga tidak ingin dan tidak ikhlas koperasi desa ini menjadi penyalur beras impor. Tapi ini kan menjadi tanggung jawab bukan hanya Kementerian Koperasi tapi juga Komisi 6 untuk memastikan bahwa beras yang dijual oleh ID Food misalkan bukan berasal dari atau gula dan lain sebagainya, itu berasal dari hasil produksi dalam negeri. Ya. Jadi sebenarnya ini juga butuh kerjasama yang baik itu dari Kementerian Koperasi dan Komisi 6. Begitu juga klinik, Pak. Jadi kami baru tahu bahwa selama ini masyarakat desa tanpa ada obat dan vaskes itu yang namanya BPJS Kesehatan tidak bisa menyalurkan atau melindungi masyarakat desa lewat BPJS Kesehatan, Pak. Oleh karena itu, ini hal-hal yang kami temukan dalam rangka proses operasional, Pak Profesor. Jadi mohon dimaklumi karena untuk memasuki tahap operasional kami harus menuntaskan semua, termasuk tadi bagaimana Peraturan Menteri Keuangan nomor 63 itu harus ditindaklanjuti dalam bentuk manual book supaya Bank Himbara itu nanti selain
melatih tata caranya, tapi juga kami di Kementerian Koperasi mempersiapkan pengurus-pengurus itu untuk tahu tata cara pencairan plafon yang disediakan. Jadi memang butuh waktu dari 21 Juli kemarin dibentuk ke operasionalnya. Nah, ini kami udah bersepakat kemarin karena seluruh rangkaian relaksasi kebijakan regulasinya udah selesai. Minggu depan kita udah mulai turun lagi untuk ke daerah-daerah dan Satgas di provinsi, Satgas di kabupaten kota, itu yang notabene kepala daerah serta masyarakat desa, pemerintah desa itu akan terlibat semuanya, termasuk juga camat, Pak pimpinan Komisi 6 dan anggota Komisi 6. Camat sekarang akan kita libatkan untuk menjadi mendukung kegiatan ini karena memang perubahan transformasi koperasi desa ini beda dengan BUMDes karena Kopdes ini kan entitas. Pak Peri, saya potong dulu. Sebenarnya kemarin waktu kita ketemu Himbara, saya justru inginnya Himbara itu masuk di situ ketika ini muncul usaha simpan pinjam. Karena koperasi ini kan tidak disertai OJK dan badan penjamin. Kan gitu, Pak. Maka ketika ini ada pencairan kredit, Himbara harus mengetahui apakah ini sudah sesuai prosedur atau tidak. Karena ilmu bank ini berbeda. Karena nggak ada penjamin, ini kalau ada penjamin lain lagi. Nah itu kira-kira, terima kasih. Ya, izin pimpinan. Ini sekaligus menjawab pertanyaan Bu, saya selesaikan. Jadi keputusan pencairan, pinjaman, dan lain-lain itu asesmen dari bank, Himbara. Bukan nggak ada campur tangan dari. Jadi mereka yang asesmen. Misalnya begini, koperasi ngajuin 3 miliar. Menurut bank, cuma 1,5 aja cukup nih. Bank yang putusin. Iya, misalnya. Jadi yang channeling, ya gini, bank juga punya, jadi untuk urusan keuangan ini, bank punya otoritas penuh untuk melakukan assessment, keputusan bisnis, sesuai dengan kalkulasi resiko yang mereka hitungkan. Begitu loh. Jadi ini sekaligus menjawab pertanyaan Bu, ini mohon maaf nih, ini pertanyaan penting karena ada 2 desa di Bu Christine Paruntu, Bu Teti. Jadi memang KDKMP di Minsel ini kan SLIK, tidak lolos SLIK. Karena persyaratan SLIK itu dari Kementerian Koperasi, bahwa seluruh pengurus dan pengawas koperasi tidak boleh punya masalah soal SLIK, sistem laporan informasi keuangan. Nggak punya kredit macet, nggak punya permasalahan. Karena itu soal integritas dan tanggung jawab. Ini ada 2 desa itu KDMP Natani 1 ya, dan KDMP Ongkau 2. Betul ya? Ini laporan yang dapat desanya. Tetap akan mendapatkan pilihan di LPDB setelah BI checking selesai. Karena saat ini sedang berproses dan Bupati akan mengganti hukum tua. Ya, kalau di Sulawesi Utara namanya hukum tua, ya. Ini akan dibuat PLT dan sebagainya. Ini sedang berproses. Mudah-mudahan kita tunggu waktunya Bu Teti. Jadi KDMP 2, KDMP ini betul. Nama desanya juga KDMP Natani 1 dan KDMP Ongkau 2. Lanjut saya selesaikan ke Pak Mulyadi, pertanyaan Pak Mulyadi. Jadi gini, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih adalah program berdampak sosial dengan kelayakan komersial. Aspek komersial tetap menjadi pertimbangan untuk apa? Untuk keberlanjutan. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tetap lembaga ekonomi. Dia harus untung. Untuk apa? Untuk isu keberlanjutan atau sustainability. Nah, karena itu hambatan yang tadi disampaikan tadi memang terus kita relaksasi. Semua yang menghambat koperasi, ini eranya kita membuat koperasi menjadi pelaku ekonomi di negara ini. Termasuk Undang-Undang Minerba sudah memperbolehkan koperasi. Karena ada sekitar 22 regulasi yang menghambat perkembangan koperasi. Bayangkan saja kita udah nggak adil nih 28 tahun. 22 regulasi yang menghambat perkembangan koperasi. Pak Kawendra, jadi di digital Pak Kawendra, nggak ada orangnya, lewatin aja ya.
Yang tidak ada Pak Menteri ditinggal saja nanti. Dia tinggal. Nah, ini Pak, ini dari Bu Rike Diah Pitaloka, pertanyaan ke-11. Saya setuju sekali dan sangat setuju bahwa kedaulatan lebih baik dari ketahanan. Berdaulat lebih baik dari bertahan. Walaupun saya ada filosofi bola, menyerang adalah pertahanan yang terbaik. Itu kata Carlos Luis Minotti, pelatih Argentina yang juara dunia tahun 1978. Jadi menyerang adalah pertahanan terbaik. Wah, gitu. Jadi maksudnya Bu Rika jadi dia mau bertahan tapi nyerang kita dulu. Ya, jadi mengintegrasi KDKMP dengan BUMDes pasti. Iya. Selama ekosistemnya kuat, ini bisa saling dukung. KDMP ini tidak harus membunuh siapapun, orang tujuannya mensejahterakan masyarakat, menghilangkan kemiskinan dan menguntungkan rakyat kok membunuh. Oh, ya. Pelayanan masyarakat. Jadi bahasanya begini. Koperasi ini intinya kan produksi, distribusi, industri dan perkreditan. Jadi lebih banyak sebenarnya akses modal ke koperasi. Nah, mohon maaf, konotasi simpan pinjam ini agak distortif di publik sehingga lebih negatif. Makanya saya pakai istilah fintech. Karena kalau kita pakai istilah simpan pinjam atau pinjol, pinjaman online itu udah. Makanya kita pakai istilahnya fintech. Jadi semuanya berbasis financial teknologi. Kalau seritek lain lagi. Nah, ini saya jawab dulu, Mbak Rike. Perkreditan, jadi posisi koperasi yang sudah berdiri, kita namanya Kementerian Koperasi yang ngurusin yang ada dan sudah berdiri dan juga yang akan beroperasi. Itu nanti kita sinergikan dalam sebuah ekosistem koperasi nasional. Begitu. Terus ulama perempuan pasti kita akan dukung. Ya, nanti langsung. Kita dukung. Pak Sesmen nanti akan bertanggung jawab. Dan juga petani, tebu, data presisi, ya pokoknya direspon cepat. Kalau perlu WA saya Bapak Wamen aja, biar cepat saya respon. Siap. Izin pimpinan. Pak Sesmen nggak dijawab. Izin pimpinan. Boleh ya Pak, karena sudah masuk data presisi, boleh izin saya tampilkan sebentar aja. Karena tadi menurut saya juga saya orang yang saya sangat mendukung. Mungkin orang banyak yang pesimis tentang koperasi desa. Tapi kita harus optimis. Tapi optimisnya terarah, terukur dan terencana begitu. Sehingga kalau tadi disampaikan bahwa Bung Hatta mengatakan ini banyak yang tidak baca kepada Bung Karno dan seterusnya. Tapi jangan lupa lanjutan dialognya. Meskipun banyak yang waktu baru merdeka itu banyak yang belum bisa baca, tapi namanya roadmap itu harus ilmiah. Itulah evidence based policy begitu. Karena itu dibentuk Dewan Perancang Nasional yang selalu akan saya bawa ini setiap rapat sama Bapak. Saya ingetin konsepnya Pak Margono ya. Margono Joyo Hadikusumo tentang koperasi desa itu harus berbasis data yang akurat. Nah, izin saya sampaikan supaya kita ada metodologi saya kira yang silahkan ini kami serahkan untuk negara. Nggak harus bayar termasuk aplikasinya. Jadi sistem digital itu ini izin pimpinan. Tadi 6 desa di Bojongmangu silahkan misalnya untuk persoalan karena saya berharap sepakat. Koperasi desa ini harus menjadi off-taker. Ya, dari potensi desa yang ada. Yang kedua adalah dengan adanya koperasi desa ini, maka penyaluran subsidi pangan, energi harus tepat sasaran begitu ya. Nah, supaya tidak seperti mengawang-awang, silakan ditampilkan. Ini misalnya sawah, ya. Ini sawahnya 51,26%. Silakan diklik di mana sawahnya. Supaya nanti kita bisa ukur kapan panennya. Nah, ini sawahnya dengan titik ordinatnya seperti ini. Lalu lihat dashboard sensus, kita akan lihat kebun campuran itu semuanya ada di situ, termasuk data dari penerima bantuan sosial juga penting supaya tepat sasaran begitu. Ngomongin gas, saya ambil ini karena ini big data dan sebetulnya juga harus kita jaga kerahasiaannya. Ini by name by address, mudah-mudahan bisa ditampilkan.
Nah ini Bapak, saya ambil contoh aja, tunggu sebentar. Ini sudah piramida penduduk. Mau tahu usia berapa? Atau status pernikahan. Bapak mau tahu janda mati, janda hidup. Itu ada di sini. Silakan Pak Menteri mau ada. Bapak mau umur berapa? Bapak mau tahu usia berapa Pak? Pak, mau tahu penduduk usia berapa? 17, oke. 15 sampai 19, diklik. Ada, diklik. Ada Pak, 253 parameter per orang. Ini posisi rumahnya. Ya, diklik, inilah sebetulnya penerima subsidi. Jadi nggak bisa bohong begitu. Dan berikutnya saya akan langsung masuk ke gas. Karena izin saya mengingatkan kita semua, data penerima subsidi itu harus diperbaiki. Subsidi itu bagi yang disebut adalah masyarakat miskin dan tidak mampu yang harus dipelihara oleh negara. Bukan persoalan siapa pangkalan dan seterusnya. Ada koperasi desa ini, bagi saya ini peluang kita untuk memperbaiki data ini. Contoh LPG 3 kg silahkan diklik. Siapa yang pakai LPG 3 kg? Nanti diklik rumahnya bertitik ordinat. Ini yang saya omongin di mana-mana karena nah seperti ini. Ini terus per orang 253 dengan jenis pekerjaannya mungkin bisa diklik. Ya seperti ini. Oke langsung izin pimpinan. Yang tadi 6 desa ini sudah saya buat PPT-nya, masuk ke PPT aja. Ini semua jenis data termasuk jenis penyakitnya apa. Sehingga apotik desa itu tidak asal semua obat masuk. Tapi tergantung jenis penyakitnya. Dan kita bisa petakan potensi ekonominya per desa dengan data yang akurat permintaan dari Pak Margono Joyo Hadikusumo itu. Koperasi desa berbasis data akurat. Next. Next silakan. Nah next terus. Ini cara kerjanya terus next. Nah potensi ekonomi ini per tahun per desa bisa dipetakan dengan hitungan rinci. Karena kita punya data 45 jenis komoditas pangan yang dikonsumsi per desa per rumah. Per tahun ada ini potensi ekonominya 299 miliar untuk satu kecamatan. Saya masih teringat apa yang disampaikan oleh Pak Wamen dalam beberapa waktu yang lalu. Perputaran ekonomi terjadi di desa, tetapi apakah kemudian menghasilkan kesejahteraan? Kalau kata Prof. Darmadi, apa KPI-nya tadi? KPI-nya itu bukan penyerapan anggaran, tapi apakah kesejahteraan rakyatnya meningkat begitu. Nah, ini bisa dihitung kalau kita tahu potensi ekonomi dengan problematika ekonominya dan kemudian potensi desanya, saya kira akan lebih jelas bisnisnya apa nih untuk koperasi. Next, untuk gas terakhir yang saya ingin tampilkan, nah ini untuk semua makanan semua. Nah, ini rata-rata per tabung per bulan sudah ada. Next yang terakhir aja saya ingin perlihatkan. Coba Pak, nih pengguna LPG 3 kg yang dapat bansos hanya 234 di Desa Karangmulia. Yang tidak dapat bansos 1015. Yang miskin hanya 328. Yang tidak miskin pakainya 921. Sehingga satu kecamatan yang menggunakan LPG 3 kg termasuk bantuan sosial lainnya. Ini LPG karena tadi fokus ini ada 2 orang yang sebagai komisaris di Pertamina Patraniaga. Ya, kebangetan kalau udah dikasih temuan gini masih nggak mau pakai. Tuh harus mundur tuh. Pak, putusan MK. Penerima bansos itu hanya 22,21%. Siapa yang paling banyak menggunakan gas LPG? Bukan penerima bansos, 77,79%-nya. Berdasarkan garis kemiskinan, yang miskin hanya 30%, yang tidak miskin, yang dapat gas LPG 3 kilo, 69,01%, Pak. Jadi, ya betul, tapi bagaimana koperasi desa mau menjadi instrumen untuk subsidi tepat sasaran kalau tidak berbasis data presisi? Terakhir saya ingin katakan, saya mengapresiasi akan diadakan pertemuan dengan forum rektor untuk membuat, sudah, kita nggak pernah diinfo loh Pak. Nah, saya kira ini hanya informasi dari Terike bahwa
sekarang ini subsidi itu tidak langsung diterima oleh rakyat kebanyakan yang harus menerimanya. Itu yang harus Bapak tata kembali. Pak. Ya. Nanti ditambahin Pak Wamen. Saya cukup dari cukup. Udah bawa ini. Pak, ini kesempatan, Pak. Kesempatan, jangan sepotong mengambil gagasan para pendiri bangsa kita. Kalau data Big Data Indonesia, terutama Bansos itu, ternyata keberadaan koperasi desa bukan hanya tentang usaha di koperasi, tapi tentang bagaimana kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin bisa terjadi, bisa diimplementasikan justru adanya koperasi desa. Dengan syarat koperasi desanya bekerjanya harus berbasis data desa kelurahan presisi. Terima kasih, Pak. Pak Pimpinan Sidang, jadi apa yang disampaikan Bu Rike tadi adalah sesuatu yang sangat penting dan mendasar. Oleh karena itu sebenarnya kami di Kementerian Koperasi dalam rangka untuk mengajukan Kopdes Feasibility Study-nya sebenarnya harusnya mendasarkan dari data desa yang presisi tadi. Misalkan koperasi desa ini mau menjadi penyalur gas LPG 3 kilo, kami harusnya sudah tersedia data berapa rumah tangga pengguna gas LPG 3 kilo. Tapi data tersebut kan nggak ada, Pak. Nah, jadi saya ingin menyampaikan juga ke Bu Rike dan teman-teman anggota Komisi 6 yang terhormat bahwa sebenarnya data desa presisi yang disampaikan Bu Rike dan Bu Teti Paruntu tadi sebenarnya adalah akan menjadi maksimal efektif sekiranya ada instrumen yang menjadi alat perjuangan ekonominya. Nah, sekarang Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini adalah alat perjuangan ekonomi atau instrumen untuk menjadikan data desa yang disampaikan oleh Bu Rike dan Bu Teti Paruntu itu menjadi sesuatu yang bernilai. Nah, oleh karena itu memang ini akan jadi duet maut, Pak. Pimpinan Komisi 6. Jadi intinya ada duet data desa presisi dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Jadi saya ada usul karena ini juga berkaitan tadi dengan BUMN. Jadi bukan salah komisaris si BUMN-nya, Pak. Bukan, tapi direksinya, Pak Profesor Darmani. Jadi saya usul, Pak, jadi ada satu sesi yang diinisiasi oleh Komisi 6 mengundang Kementerian Koperasi untuk membicarakan koperasi desa dengan BUMN yang relevan terkait itu supaya kita tahu duduk persoalannya. Mereka juga jangan-jangan mereka nggak ngerti juga, Pak. Oke. Jadi usulnya tadi anggota kita respon ya. Jadi karena Pak Menteri itu alergi dengan FGD. Jadi kita tidak boleh pakai FGD, pertemuan khusus. Jadi pertemuan khusus, sebentar. Pertemuan khusus Menteri Koperasi dengan BUMN yang terkait dengan pelayanan koperasi desa. Ya, itu kita setuju ya. Izin ketua. Mana? Kalau sebelumnya, kalau di dalam kelembagaan itu tidak ada namanya FGD. Yang ada itu adalah konsenyering RKKL. Itu wajib harusnya dilakukan sebelum pemaparan RKKL di 2026. Apa namanya pokoknya kita ketemu khusus. Ya. Itu jadi yang benar, Ketua. Terima kasih. Nama tidak penting, yang penting isinya. Baik. Pimpinan. Menteri masih ada. Waktu kita tinggal 5 menit untuk itu. Diperpanjang dulu. Izin Pak Pimpinan. Jadi saya lanjutkan dari semua yang disampaikan Bu Rike atau Teh Rike. Sudah Pak, sudah selesai tadi. Sudah. Ini soal undang-undang sistem perkoperasian juga kita mendukung ini undang-undang sistem perkoperasian karena pertanyaannya paling banyak. Simposium, roadmap. Prof Darmadi, ya, saya pikir pola kemitraan atas BUMN juga ini tadi terjawab. Pak Husen dari Gerindra, LPDB ini ASEDAK ini Asosiasi Koperasi ASEAN untuk pertanian. Jadi itu namanya ASEDAK. Terus Bu Neta tadi hapus buku KUT ini masih belum, Bu. Karena memang ada Bank Indonesia sedang mengkalkulasi. Ini pekerjaan rumahnya di Bank Indonesia. Begitu. Mungkin pimpinan izin mau bertanya Pak Menteri berkaitan dengan pengalaman seperti itu. Kita kan sedang ini nih Koperasi Desa Merah Putih. Bagaimana mitigasinya, Pak? Dari pengalaman seperti ini kan, intinya ini kan pengalaman menteri-menteri sebelum ini, Pak ya. Tentu kita untuk Koperasi Desa Merah Putih yang nanti sampai puluhan ribu ini, bagaimana mitigasi risiko gagal bayar? Tadi
Ya maksudnya Itu- lembaga penjamin ini mesti jelas Pak. Ya. Gitu. Bu, Pengelolanya juga mesti jelas semua Pak. oke. Karena yang dari tempat saya itu mereka sudah protes dari PMK kan bunganya 6%. 6%. Ya. Nggak akan bisa bayar Pak katanya. Pinjaman tersebut. Mereka minta bunganya 3% Pak. Nah itu ini aspirasi dari saya Pak ya. Itu saya sampaikan. Terima kasih pimpinan. Iya Pak, masih. Tuh, terakhir dari Bu Mulan. Tapi Bu Mulan nggak ada ya. Tetapi satu penting pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat. Ini ada kredo. Makanya pengembangan kapasitas SDM dan peningkatan kompetensi ini menjadi penting. Karena ada kredo penting dalam koperasi. Tidak ada koperasi tanpa pendidikan koperasi. Dan kita 28 tahun ini mengabaikan pendidikan koperasi. Jadi pentingnya peningkatan SDM terutama dalam mengelola dan menggerakkan koperasi desa kelurahan. Kaitan dengan itu Pak Menteri setuju itu. Ya. Bapak usulkan ke Presiden supaya Menteri Pendidikan mengusulkan dalam kurikulum. Ya, kurikulum tentang koperasi. Ya. Ini kredo penting. Tidak ada koperasi tanpa pendidikan koperasi. Saya pikir itu semuanya. Izin pimpinan, Pak Menteri. Ya. Yang saya kelupaan Pak Menteri. Dari pagu anggaran Kementerian Koperasi ini, sementara ini yang 937, yang bermanfaat sesuai dengan harapan dari Presiden, pengentas kemiskinan dalam program kemasyarakatan, saya belum dijelaskan yang mana. Oh iya, betul. Ya, terima kasih. Ini harapan tadi ini saya belum jawab Pak. Masih mohon maaf terlewatkan. Jadi memang BUMN swasta koperasi terutama Inpres 8 Inpres 9. Nah, ini pasar desa penting karena untuk mengkonsolidasi pemasaran hasil-hasil koperasi desa di seluruh Indonesia. Karena menurut data FAO itu 30% hasil pertanian atau panen pertanian ini tidak terserap pasar. Jadi ini kan ironis, udah tanam nggak bisa jual. Nah ini dengan adanya data presisi, adanya big data, adanya sistem informasi manajemen koperasi ini, kita bisa memberitahu, jangan kamu tanam wortel ini udah banyak, nanti nggak terserap pasar. Jangan tanam timun, jangan tanam itu. Jadi kita bisa mengurangi barang-barang atau komoditas yang tidak terserap market karena kesalahan strategi dalam pola budidaya atau pola tanamnya. Jadi yang barang yang udah banyak ditanam juga, ya akhirnya harga jatuh dan nggak terserap pasar. Oke, saya pikir itu Pak Pimpinan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri, tadi masih ada sedikit saya lupa. Itu yang pendamping 8.000 itu pola rekrutmennya seperti apa itu? Prof, jadi kita menamakannya pendamping koperasi dengan tugas bisnis asisten. Tahu, rekrutnya, sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Jadi kita sudah menunjuk perguruan tinggi, dalam hal ini kita sebut UI, untuk melakukan perekrutan dan juga asesmen terhadap 8.000 pendamping koperasi ini yang ada di daerah masing-masing. Itu dengan tenggat waktu di akhir ini ya. Di akhir bulan ini nama-namanya sudah ada dan Oktober, November, Desember sudah mulai bekerja dengan tujuan-tujuan: satu, memastikan koperasi beroperasi; dua, bisnis proposal masing-masing koperasi bisa disiapkan dan sebagainya untuk memperkuat atau mempercepat akselerasi itu dengan tugas satu pendamping koperasi itu mengasistensi 10 Kopdes Merah Putih. Ini Pak Menteri, saya menyayangkan Pak Wamen dengan Pak Sesmi ini. Kita kan punya Lapenkop yang sudah mendidik kurang lebih 7.000 lebih daripada pemuda-pemuda yang sudah terlatih dengan menggunakan APBN. Itu sudah terlatih, itu mestinya ini dimanfaatkan. Mestinya ini dimanfaatkan. Kenapa mesti itu? Kita punya lembaga pendidikan koperasi yang sudah mencetak pemuda-pemuda Indonesia yang sudah terlatih dengan biaya APBN. Kenapa bukan itu dimanfaatkan? Itu. Ini Pak Ses ini, Pak. Iya. Itu. Mestinya begini, Pak Menteri telepon saya, tanya itu.
Tolong diperhatikan ini Pak Wamen ya sebagai ketua Satgas itu. Ya. Ini sudah terlatih, sudah apa? Itu tinggal penyesuaian perintah selesai. Bapak menggunakan universitas berikut yang baru. Belum tentu pertama, belum tentu dia tahu kondisi desa, belum tentu bisa hidup di desa. Kalau ini memang di desa. Ini Pak Sesdenek ini jangan lupakan masa lalu. Jangan gitu Pak Ses. Baik, terima kasih kita seluruh jajarannya Pak Wamen, Pak Ses dengan seluruh jajarannya dan seluruh anggota yang telah memberikan pandangan dan jawaban Menteri atas partisipatifnya dalam pelaksanaan RDP dengan Menteri Koperasi. Dengan demikian RDP saya tutup.